Halo, selamat pagi Eca, Rafael, dan juga anak-anak Mister semuanya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti sehat semua ya. Mister berharap seperti itu ya. Di tengah pandemi seperti ini, harapan kita adalah kita sehat ya, dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kalau ada yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah berdoa, kita lanjut ke materi kita ya. Nah, kita pagi ini akan belajar laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berkembang. Ya, laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berkembang. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Mister akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama itu adalah mengembangkan diri. Lalu yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan diri. Ya, mengembangkan kemampuan diri. Dan harapannya setelah mempelajari materi hari ini, harapannya adalah anak-anak bisa memelihara, menjaga dan merawat tubuh kita supaya bisa bertumbuh dengan sehat, dengan kuat, dan juga kita diharapkan untuk mampu mengembangkan diri kita, ya, mampu mengembangkan diri kita terkait dengan talenta atau kemampuan atau bakat yang diberikan Tuhan untuk kita. Apa saja kita kembangkan dalam diri kita. Nah, anak-anak Mister yang terkasih, coba kita lihat di buku kita itu halaman 15. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa menggolongkan di situ yang mana pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu berarti secara fisik, dan yang mana perkembangan. Perkembangan itu artinya dalam hal kemampuan, dalam hal talenta. Yang mana gambar-gambar tersebut yang mengembangkan kemampuan. Ya. Nah, kita lihat cerita tentang Tony Malindes dalam halaman 16. Di buku kita halaman 16. Bisa ceritakan secara singkat cerita hidup tentang Tony Malindes. Tony Malindes itu dilahirkan dengan tidak mempunyai tangan. Dia cacat. Tetapi ingat, dengan cacat yang dimilikinya, dia tidak menyerah. Kalau kita orang normal biasanya memainkan musik dengan menggunakan tangan, memain gitar itu menggunakan tangan. Tetapi Tony Malindes karena cacat fisik, tidak mempunyai tangan, dia juga bisa bermain musik. Dengan apa? Dengan kaki. Dia suaranya bagus, juga pandai bermain musik dengan kaki. Kalau tidak percaya silahkan juga membaca cerita yang di buku kita, juga nonton di YouTube. Ya, cari Tony Malindes. Tony Malindes seorang yang cacat, tapi dia mampu untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Dia mampu berkembang. Dia mampu untuk mengatasi cacat fisiknya itu menjadi orang yang ya tidak terbatas hanya karena dengan kemampuan keterbatasan fisiknya. Bahkan Tony Malindes pernah bermain musik di hadapan Bapak Paus Yohanes Paulus II. Ya, Bapak Paus Yohanes Paulus II itu udah meninggal. Tapi semasa hidupnya Tony Malindes pernah memainkan musik di hadapan beliau. Nah, coba kalian cari YouTube Tony Malindes. Bagaimana dia cara bermain musik dan bagaimana suaranya sangat bagus. Ya, coba kalian lihat. Nah, anak-anak Mister yang terkasih, setelah kita melihat cerita tentang Tony Malindes, silahkan dibaca sendiri. Ya, pakai latihan soalnya tidak perlu dikerjakan. Kita langsung ke menonton video kitab suci, ya, video dari cerita kitab suci tentang Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh dan berkembang. Cerita tentang talenta. Kita tonton video berikut ini ya. Kerajaan Allah seperti seorang yang akan pergi ke tempat yang jauh. Ia memanggil para hambanya untuk menjaga harta bendanya selama dia pergi. Seorang hamba diberi 5 kantong emas. Hamba yang lain mendapat 2 kantong emas, dan hamba yang lain lagi mendapat 1 kantong emas. Dia memberi setiap hamba menurut kemampuannya masing-masing. Kemudian tuan itu pergi. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu segera membungakan uang yang diberikan kepadanya, dan dia mendapat untung 5 kantong emas. Demikian juga hamba yang menerima 2 kantong emas mendapat untung 2 kantong emas. Tetapi hamba yang mendapat 1 kantong emas itu pergi dan menggali lubang. Ia menyembunyikannya dalam lubang itu.
Sesudah beberapa lama, tuan itu pulang dan memanggil hamba-hambanya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu membawa tambahan 5 kantong emas kepada tuannya. Tuan menyerahkan 5 kantong emas padaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 kantong emas. Kemudian tuannya berkata, Bagus, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil dan akan kuberikan hal yang lebih besar. Mari bersenang-senang. kemudian hamba yang menerima 2 kantong emas datang. Tuan telah memberiku 2 kantong emas. Lihat, aku telah dapat laba 2 kantong emas. Bagus, hambaku yang setia. Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil, akan kuberikan hal yang besar kepadamu. Mari, kita bersenang-senang. Kemudian datang hamba yang menerima 1 kantong emas. Tuan adalah orang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam. Tuan menuai di tempat Tuan tidak menabur. Aku sangat takut sehingga aku pergi menyembunyikannya ke dalam tanah. Inilah uang Tuan. Jawab tuan itu kepadanya, Engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu, aku memetik buah di tempat yang tidak kutanami, dan aku menuai di tempat aku tidak menabur benih. Jadi seharusnya engkau menyimpan uangku di bank. Paling tidak, aku bisa menerima uangku kembali bersama dengan bunganya. Ambil uang itu dari dia dan berikan kepada hamba yang mempunyai 10 kantong emas. Setiap orang yang mempunyai akan diberikan lebih, sehingga dia mempunyai lebih dari yang dibutuhkan. Dan orang yang tidak mempunyai, maka semuanya akan diambil daripadanya. Buanglah orang yang tidak berguna itu ke tempat yang gelap, di mana orang-orang akan menangis dan sangat menangis. Nah, anak-anak mister yang terkasih, setelah menonton video tadi, kita masuk ke materi terakhir, yakni mengembangkan kemampuan diri. Mengembangkan kemampuan diri. Ya, mengembangkan kemampuan diri ini ada 2 hal. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan fisik kita. Pertumbuhan secara fisik, badan makin sehat, makin tinggi, ya. Dan perkembangan itu terkait dengan psikis, terkait dengan kemampuan, kecerdasan, ya. Dan setelah menonton video tadi, kembali kita bertanya ke dalam diri kita, ya, ke anak-anak, ke Echa, ke dalam diri Rafael. Yang hamba yang mana yang mau kita ikuti? Hamba yang nomor 1 dan nomor 2, yang mau dan mampu mengembangkan kemampuannya, ataukah hamba nomor 3 yang mungkin saja mempunyai kemampuan tetapi tidak punya kemauan untuk mengembangkan diri, ya, tidak mau mengembangkan diri. Nah, anak-anak mister yang terkasih, pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung melalui pembelajaran, pelatihan, juga pengalaman. Ya, ada pembelajaran, pelatihan, dan juga pengalaman. Kenapa demikian? Ya, dengan pembelajaran, dengan pelatihan, maka kemampuan kita akan semakin berkembang. Dan pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman itu membutuhkan bantuan orang lain. Orang-orang di sekitar kita, mereka yang mau membantu kita untuk menjadi berkembang, ya, berkembang menjadi lebih baik. Misalnya kita bernyanyi kurang baik, misalnya kita butuh sosok pelatih penyanyi yang bisa melatih kita dengan baik. Kita bermain musik misalnya kurang bagus, kita butuh pelatih musik yang bisa membimbing kita untuk bermain musik dengan bagus. Kita kurang kecerdasan dalam hal matematika, kita butuh pelatih, kita butuh guru yang bisa mengajari kita bagaimana menjadi pintar dalam mata pelajaran matematika. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Ya. Nah, itu saja hari ini pembelajaran yang dari Mister tentang pelajaran agama, bagaimana kita dipanggil, ya, laki-laki maupun perempuan dipanggil untuk berkembang. Demikian saja pembelajaran hari ini. Mister berharap anak-anak bisa memahami, dan sebagai tugas silakan kerjakan evaluasi, ya, bagian semuanya, bagian evaluasi, dan dikirim ke Mister, jangan lupa melalui Telegram, ya. Oke, demikian saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke, dadah.